Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang kami hormati dosen mata kuliah analisis laporan keuangan Ibu Alfianita Gunawan Putri dan seluruh teman-teman AK3A. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai bab analisis aktivitas investasi untuk aset jangka panjang, aset tetap, dan sumber daya alam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anissa Nadine Putri Koaas, nomor presensi 2, Elia Pamungkas, nomor presensi 7, dan Sandi Buanida, nomor presensi 17. Pada presentasi kali ini ada dua pokok bahasan. Untuk yang pertama yaitu mengenai analisis aktivitas investasi untuk aset jangka panjang yang nantinya akan berisi akuntansi aset jangka panjang, kapitalisasi atau capitalizations, dan pembebanan. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai analisis aktivitas investasi untuk aset tetap dan sumber daya alam yang nantinya akan dijabarkan menjadi penilaian, analisis, penyusutan atau depresiasi, dan depresi. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu analisis aktivitas investasi untuk aset jangka panjang. Seperti yang kita tahu, aset jangka panjang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk masa lebih dari satu periode. Aset jangka panjang terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud itu berupa bangunan, pabrik, dan peralatan. Untuk aset tetap tak berwujud berupa hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, akuntansi aset jangka panjang akan membahas mengenai tiga hal. Yang pertama yaitu kapitalisasi atau capitalizations, yang kedua adalah alokasi atau allocations, dan yang ketiga adalah penurunan nilai atau impairment. Yang pertama yaitu kapitalisasi atau capitalizations. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa yang akan datang. Kapitalisasi ini menciptakan akun aset. Kedua yaitu alokasi atau allocations. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tangguhan aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Terdapat tiga jenis alokasi yaitu depresiasi atau depreciations, itu yaitu penyusutan yang terjadi pada aset tetap yang berwujud. Lalu amortisasi yang terjadi pada aset tetap yang tidak berwujud, dan depresi yaitu penyusutan yang terjadi pada sumber daya alam. Faktor yang menentukan nilai alokasi biaya ada tiga, yaitu periode manfaat, nilai sisa atau nilai residu, dan metode alokasi. Dan yang ketiga yaitu penurunan nilai atau impairment. Jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dibandingkan nilai tercatat aset, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar atau fair value. Ada dua distorsi terkait dengan penurunan aset. Yang pertama, bias konservatif mendistorsi valuasi aset jangka panjang karena nilai aset dapat diturunkan namun tidak dapat dinaikkan. Yang kedua, yaitu pengakuan penurunan nilai aset memiliki dampak temporer besar yang mendistorsi laba bersih, sementara berpotensi untuk meningkatkan kegunaan nilai aset pada neraca. Selanjutnya yaitu kapitalisasi versus pembebanan. Dampak kapitalisasi terhadap laporan keuangan dan rasio. Yang pertama, kapitalisasi merupakan bagian penting dari akuntansi modern. Kapitalisasi mempengaruhi laporan keuangan dan rasio, dan kapitalisasi juga membuat laba menjadi lebih unggul dibandingkan arus kas sebagai pengukuran kinerja keuangan. Dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki dua dampak terhadap laba, yaitu yang pertama, kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya, dan yang kedua, kapitalisasi menghasilkan serial perataan laba. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi mempengaruhi laba maupun investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi, membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Kapitalisasi juga meningkatkan fluktuasi pengukuran laba dan rasio tingkat pengembalian investasi.
Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Selanjutnya, kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu analisis aktivitas investasi untuk aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan tergolong aset tetap merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan memiliki masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Aset ini diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual pada aktivitas usaha biasa. Nilai atau potensi yang akan berkurang karena digunakan dan aset biasanya merupakan aset operasi yang terbesar. Properti terkait dengan biaya real estate, pabrik yang mengacu pada bangunan dan struktur operasinya, dan peralatan yang mengacu pada mesin yang digunakan dalam kegiatan operasi. Ketiga hal tersebut biasa disebut sebagai aset produktif, aset modal, dan aset tetap. Selanjutnya yaitu menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis mengharuskan suatu perusahaan pertama kali mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya ini mencakup beban-beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam kondisi siap digunakan. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi historis terutama sehubungan dengan objektivitasnya. Penilaian aset tetap dengan biaya historis jika diterapkan secara konsisten biasanya tidak menghasilkan distorsi yang sangat serius. Selanjutnya yaitu menilai sumber daya alam. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam juga disebut sebagai aset yang dihabiskan atau wasting asset, merupakan hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Contohnya meliputi hak untuk menambang, menebang kayu, mengambil gas alam, dan minyak. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya pencarian, eksplorasi, dan pengembangan. Selain itu, juga sering kali terdapat biaya yang cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca, dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya alam tersebut dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasi biaya sumber daya alam pada jurnal estimasi unit cadangan yang tersedia. Proses alokasi ini biasanya disebut sebagai depresi. Selanjutnya yaitu penyusutan. Yang kita tahu, penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan ini tidak menghasilkan dana bagi pergantian aset. Pada prinsip dasar penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang, harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan kecuali tanah karena tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Selanjutnya, tingkat penyusutan bergantung pada dua faktor. Dua faktor tersebut adalah yang pertama yaitu masa manfaat dan yang kedua adalah metode alokasi. Faktor yang pertama yaitu adalah umur manfaat atau masa manfaat. Masa manfaat aset atau useful life sangat beragam. Aset yang terkait masa asumsi aset dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset. Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat, dan hampir seluruh aset mengalaminya.
frekuensi dan kualitas pemeliharaan juga mempengaruhi kerusakan fisik. Faktor yang kedua yaitu metode alokasi. Metode alokasi dibagi menjadi 3, yaitu garis lurus atau straight line, kemudian dipercepat atau accelerate, dan khusus atau special. Untuk yang garis lurus, metode ini mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Untuk metode alokasi dipercepat atau accelerate, ini mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Sedangkan untuk metode khusus atau metode spesial ini ditentukan oleh industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Berikutnya yaitu depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksinya. Depresi sangat bergantung dari produksi. Yang menghasilkan lebih banyak produksi berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih banyak pula. Selanjutnya akan diberikan perbedaan antara penyusutan dan depresi. Bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sedangkan depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, maupun kayu. Selanjutnya yaitu menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Namun, biaya historis tidak relevan dalam menilai aset pengganti. Juga biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa laporan keuangan perusahaan dan tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atau opportunity cost atas penghapusan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Dalam periode tingkat dana meningkat, biaya historis mencerminkan daya beli yang berbeda. Selanjutnya yaitu menganalisis penyusutan dan depresi. Tantangan bagi analisis berasal dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. 3 kemungkinan yang umum adalah: yang pertama yaitu penggunaan garis lurus baik dalam pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. Kemungkinan yang kedua yaitu penggunaan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan metode dipercepat untuk pajak. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan ketiga yaitu penggunaan metode dipercepat baik untuk pelaporan keuangan dan pajak. Selanjutnya terdapat beberapa pengukuran yang terkait dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan. Di antaranya yaitu total rata-rata rentang hidup, umur rata-rata, dan sisa umur rata-rata. Pengukuran tersebut memberikan estimasi yang layak untuk perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line, tetapi tidak terlalu bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakan metode dipercepat. Pengukuran lain yang sering digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut formulanya. Total rata-rata rentang hidup sama dengan umur rata-rata ditambah sisa umur rata-rata. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas atensi dari teman-teman. Dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami lampirkan sumber. Terima kasih.